Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Autovlogger dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial cara mengecek kondisi radiator, di mana kondisi radiator perlu untuk dipantau, terutama pada saat akan melaksanakan perjalanan jauh atau sering menggunakan mobil untuk aktivitas sehari-hari. Yang sering dikhawatirkan adalah terjadinya overheating apabila kondisi radiator tidak terawat dengan baik. Nah, seperti apa tutorial lengkap cara mengecek kondisi radiator? Tonton terus video ini hingga akhir. Oke, jadi pertama kali yang kita periksa adalah yang paling mudah dulu, yang terlihat ya dari luar, yaitu jumlah radiator coolant di reservoir tank ya. Reservoir tank itu untuk setiap mobil letaknya berbeda-beda. Nah, untuk Nissan Grand Livina letaknya di belakang radiator. Yang warnanya berwarna putih ya, tangkinya ini. Saya tunjukkan dengan senter agar lebih jelas. Nah, ini ya. Ini ada level min dan maksimum ya. Jadi radiator coolantnya harus berada di antara minimum dan maksimum. Di bawah min ini tidak boleh, maka akan kurang ketika terjadi kevakuman di dalam radiator. Ketika terlalu tinggi juga tidak boleh melebihi dari max ya. Jadi kalau tekanannya naik, kemudian pressure valve-nya membuka, radiator coolantnya bisa membludak ya. Jadi pastikan ini berada di min dan maksimum. Nah, kalau di tengah-tengah begini boleh ditambahkan melalui tutup reservoir tanknya ini, dibuka, nanti ditambahkan untuk radiator coolantnya sampai pada batas maksimum. Selanjutnya, setelah mengecek jumlah radiator coolant di reservoir tank, yang kedua adalah mengecek kondisi tutup radiator ya. Pastikan saat membuka ini temperaturnya tidak tinggi atau mesin setelah running ya, karena ini bisa menyebabkan keluarnya radiator coolant yang bertekanan dan suhu yang panas ya, bisa melukai tangan. Ini kondisinya dingin, kita buka berlawanan arah jarum jam seperti ini. Kemudian juga pastikan karet-karet perapatnya ini tidak retak, tidak getas gitu ya, atau sobek. Ini ada dua karet, yang satu ini untuk yang namanya vacuum valve ya. Jadi ketika mesin dingin ya, ketika jumlah radiator coolantnya berkurang karena tadi dikeluarkan saat mesinnya panas, ini vacuum valve-nya akan bekerja ya. Dia akan membuka begini ya, semoga terlihat, sehingga radiator coolant yang tadi dibuang ke reservoir tank akan masuk kembali ke dalam radiator ya. Jadi pastikan kondisi fisiknya bagus dan pegas-pegasnya ini bisa berfungsi dengan baik, dan juga pastikan valve-valve dan karetnya masih dalam keadaan yang baik. Saya belum pernah menemui tutup radiator mengalami kerusakan ya, kecuali radiator coolantnya diganti pakai air sehingga di sini timbul karat, dan untuk karet-karet ini mengalami keretakan atau sobek gitu ya. Ini saya tunjukkan dua tutup radiator yang beda produksi ya. Ini bawaan mobilnya Nissan Grand Livina. Ini kondisinya masih bagus dengan usia tempuh 140.000 km ya. Ini menggunakan radiator coolant sehingga tutupnya tidak rusak, tidak ada karatnya. Ini saya ganti karena radiatornya rusak, dan di radiator bawaan merek ADR itu sudah ada tutup radiatornya ya. Sehingga ini saya bawakan ke radiator yang saya pasang ke unit ini ya. Terlihat kondisinya masih sama-sama baik ya. Selanjutnya, pastikan juga di bagian dalam radiator di upper tanknya ini ya, ini tidak bercampur dengan oli ya. Jadi isinya hanya radiator coolant. Ini untuk Nissan saya menggunakan radiator coolant yang warnanya biru ya. Semoga nanti bisa terlihat di kamera saya. Berikutnya, dicek juga kondisi hose-nya ini ya, hose radiatornya atau selang radiator. Ini kondisinya tidak boleh mengembung. Mengembung cirinya adalah di bagian tengah ini itu lebih besar daripada bagian ujung yang diklem dengan upper tank atau juga dengan bagian blok silinder ya. Semoga terlihat ini kondisinya diameter ujung ke ujung dan di tengah itu sama.
Nah, indikasinya apa kalau ini sampai mengembung atau berubah diameternya, berubah bentuknya? Ada indikasi termostatnya tersumbat ya. Sehingga kalau tersumbat, sirkulasinya tidak lancar, bisa menyebabkan upper tank ini jebol. Karena upper tank untuk radiator beberapa mobil 15 tahun terakhir menggunakan plastik ya. Beda dengan mobil-mobil lama yang menggunakan kuningan. Semoga terlihat ya. Selanjutnya lakukan pemeriksaan di bagian upper tanknya ini ya. Jadi di upper tank ini tidak boleh ada rembesan-rembesan radiator coolant mengelilingi bagian upper tank ini. Jadi kalau ada rembesan, ini kemungkinan seal di bagian upper tank ini sudah getas atau bocor, atau bisa jadi bagian upper tank yang ini ada yang mengalami retak ya, karena usia pakai. Untuk radiator unit ini diganti pada kilometer 140.000. Karena bagian upper tanknya sudah ada rembesan-rembesan. Ini saya ganti dengan merek ADR. Videonya sudah saya upload di konten saya pada beberapa bulan sebelumnya. Berikutnya, periksa juga selang radiator bagian bawah ya, yang menuju ke lower tank. Semoga terlihat. Pemeriksaannya juga sama, kondisi fisik dari selangnya tidak mengembung atau mengembang istilahnya ya. Sehingga di sini tidak dikhawatirkan terjadi sumbatan di termostat ya. Kemudian juga pastikan di bagian hose untuk persambungan dengan water jacket ini tidak ada rembesan-rembesan radiator coolant ya. Berhubung ini isi radiator tanknya di bawah maksimum, ini akan saya tambahkan ya. Gunakan wadah seperti ini atau apa ya, corong ya. Diisikan sampai pada batas maksimum ya. Setelah semua bagian tadi dicek, berikutnya akan dilakukan tes running ya, untuk mengetahui apakah fan radiatornya bekerja atau tidak. Untuk mayoritas engine sekarang sudah menggunakan electric fan yang berputar ketika suhu radiator coolant sudah mencapai temperatur kerjanya ya. Nah, ini karena nanti agak lama menunggu untuk mesinnya panas, maka akan saya coba dengan menyalakan kompresor AC-nya ya. Mesinnya sudah running ya. Ini saya nyalakan untuk AC-nya. Terdengar suara electric fan ya. Ada hembusan angin di sini, berarti electric fan-nya bisa bekerja dengan normal. Oke, demikian tadi tutorial lengkap cara mengecek kondisi radiator. Semoga bisa bermanfaat bagi para autovlogger, khususnya yang baru pertama kali akan mengecek kondisi radiator pada mobilnya. Jangan lupa untuk memberikan like apabila suka dengan video ini, dan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah apabila ada penjelasan dari saya yang belum jelas. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.